gereja dan warga gereja harus dikuasai oleh roh. Supaya dia ada kekuatan. Saudara, ini secara fisik. Kita makan. Secara fisik jadi kuat enggak? Tapi melemah lagi karena udah habis tuh. Maka kita makan lagi kan? Saudara mau kuat terus, biar roh itu tinggal terus. Roh itu tinggal terus. Maka kuat terus. Secara rohani kuat terus. Kalau tidak, tak oleh kuat, tak oleh gagah, oleh rohku kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 11. Bagaimana menyala-nyala melayani Tuhan? Ya harus menyala-nyala dulu dengan roh. Bagaimana? Contoh aja konseling. Enggak harus konseling profesional semacam itu ya. Orang ngoceh sama kita. Dia keluhkan banyak masalah dalam pelayanan. Kuat apa kita mendengar? Cuma mendengar aja enggak kuat. Mendengar aja kita enggak kuat. Ya cerita seru-seru seneng. Tapi kalau dia cerita wah beginilah begitulah. Apalagi maaf nih. Cerita soal dia perlu dibantu. Nah ini jadi urusan lagi nih. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri tidak bisa. Bagaimana kita kuat pikul salib? Tidak sanggup kita pikul salib. Salib itu adalah tanggungan yang ditanggungkan pada kita. Padahal bukan tanggungan kita. Urusan yang bukan salib aja kita nggak kuat. Apalagi ditambah dengan salib. Saudara terimalah roh itu dan biarkan dia bekerja di dalam diri kita. Dan kalau dia itu ada di dalam kita juga nggak bisa ditembus oleh kuasa manapun. Because Holy Spirit is the one is in us. He is more, much greater than the Spirit is in the world. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jangan kamu takut pada nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu apa? Penggonggong-penggonggong. Nabi-nabi palsu apa? Yang suka nakut-nakutin. Nabi palsu apa? Ajaran-ajaran sesat. Yang menawarkan kebenaran, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi palsu semua. Tapi kalau kita ini ada roh kudus itu memampukan kita menolaknya atau tidak tembus, tidak mempan. Jadi kita ini harus kuat rohnya. Ini peperangan roh, enggak usah sorry ya. Memang begitu sih, peperangan roh. Peperangan roh. Bapak Ibu setiap hari lihat gak, kita diojok, diprovokasi. Tawarin macam-macam. Beneran? Enggak mempan yang rayu-rayu seperti ular mendayu-dayu, sepertinya merayu dengan lembut, manis tapi menjerat. Enggak mempan, dia nanti datang seperti apa? 1 Petrus 5 ayat 8, seperti singa. Dia sekarang katanya jadi musuh kita, kenapa kita ngikut dia? Enggak. Kalau di dalam Tuhan kita ada kekuatan. Amin. Kita ada kekuatan. Kita enggak mempan ditembus oleh apapun. Asal biarkan roh itu yang menggerakkan kita, membangkitkan kita. Biar roh itu. Maksudnya apa? Jangan hanya terima roh, tapi biar dia bekerja. Amin. Coba lihat lagi lah. Galatia 5 ayat 25 itu. Cepat saja. Galatia 5 ayat 25. 1, 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat.
Jikalau kita hidup oleh roh, roh ada dalam kita, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kita ini ada roh, kita nggak kuat, kita nggak akan gampang nangis, gampang lemah, cengeng, baper, enggak. Tough, kuat, strong in the Lord, strong. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 1. Timothy, be strong in the Lord Jesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Be strong in the Lord Jesus. Kamu harus kuat dalam Yesus, Timothy, bukan dalam Paulus. Paulus akan berpisah darimu. Orang tuamu akan berpisah darimu. Saudara-saudaramu akan pergi. Anak-anakmu akan meninggalkanmu. Tapi Tuhan, Dia tidak akan meninggalkanmu. Itu janjinya. Saudara jangan sedih kalau anak pergi ya. Saya juga harus siap-siap. Pengennya sih, jangan pergi. Ya tapi kita juga dulu pergi ninggalkan ayah ibu kita. Tapi mereka ada hati kita. Sedih ya, apalagi maaf. Berkabung ditinggal, bukan ditinggal beda lokasi di bumi. Beda alam. Sedih. Tapi kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Roh penghibur. Dia selalu dengan kita. Amin. Jadi roh yang sejati adalah roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Sorry ya, jadi kalau kita memble, malu dong. Bukan ngejek ya, tapi ngajak loh. Ayo bangkitlah. Bangkit. 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 Ada roh yang membangkitkan, memberi kekuatan. Lalu roh yang sejati itu roh yang membangkitkan kasih. Saudara hati-hati ya. Soal kasih ini pun banyak model kasih di dunia ini sekarang. Nyaru-nyaru. So many kinds of love in this world right now. Di mana-mana. Kasih yang situasional. Kasih yang begini begitu. Kasih yang sejati adalah kasih Tuhan, kasih Kristus. Kasih yang juga kudus, kasih yang juga benar. Dunia ini kasih dengan kekudusan udah dipisah. Sungguh? Kasih dengan kekudusan di dunia ini bisa dipisah. Tapi di dalam Tuhan kasih dan kekudusan nyatu. Allah itu kasih. Masih ingat ayatnya? Boleh kita baca ulang? 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Theos agape estin. God is love. Tapi dunia sekarang diganti. Love is God. Yang penting kan mengasihi pendeta, tapi nggak ibadah. Nggak penting mengasihi pendeta, tapi nggak nyembah Tuhan. Dia punya sorganya sendiri. Tuhan buat dia bukan person tapi filosofi saja. Hanya sebatas konsep doktrinal. Dia pahami apa Tuhan? Ya Tuhan ya something aja. Hey, God is not something. Allah itu kasih. Tapi jangan dibalik. Jangan in the name of love. In the name of love ya cewek sama cowok. In the name of love. Saya bukan mengejek ya Bapak Ibu.
Kalau nadanya mengejek, maaf dah. Itu hanya sepertinya. Saya sedang berkhotbah. Oh, cowok dengan cowok, iya ya, kasih ya. Ya pendeta habis dia gak bahagia katanya sama suaminya. Sama aku kok bahagia. Hei kawan. Kasih apa yang menuntunmu? Harus kasih Tuhan. Kasih yang kudus. Kasih dalam Kristus. Jangan dibalik. Jangan love is God. God is love. Allah itu kasih. Dan itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi jangan pisahkan Roh Kudus dari Kristus. Karena yang melanjutkan karya Kristus itu adalah Roh Kudus. Pengajar kelanjutannya Roh Kudus. Pekerja lanjutannya penghibur ada Roh Kudus. Dan itu sinergi. Anda tidak akan pernah berhasil mempertentangkan Bapa, Anak, dan Roh. Nggak akan berhasil. Anda tidak akan berhasil dengan beragam konsep triteisme, unitarian. Nggak bakal. Lu boleh berdebat soal keberadaan Tuhan. Di sana mereka tetap kekal. Konsepmu tidak akan mengubah apapun tentang keberadaan Allah. Allah itu esa. Tapi dia Bapa, Anak, dan Roh. Masih ingat? Latar belakangnya dia menjadi Bapa, Anak, dan Roh. Untuk menolong kita umatnya ini, dia keluarkan firman darinya. Sang firman Allah darinya keluar menjadi Kristus. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Maka pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan bareng jalan, duduk jalan bareng, di dalam Bapa. Firmannya Bapa. Logos to Theo. Keluar dari Bapa. Itulah disebut anaknya karena keluar. Bukan diperanakan, bukan dilahirkan apalagi. Dan Roh Kudus juga adalah roh yang keluar dari Bapa. Maka hanya ada dua pribadi yang keluar dari Bapa sepanjang Alkitab ini. Tidak ada lagi. Anak keluar dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42. Roh keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Yang lain, biar saudara kucek-kucek ini Alkitab, enggak bakal ada lagi yang selain itu yang keluar dari Bapa. Maka Roh Kudus itulah yang melanjutkan pekerjaan Bapa, pekerjaan Kristus. Yohanes 16. Yang melakukan pekerjaan Bapa adalah Kristus dikatakan. Yang melanjutkan pekerjaan Kristus siapa? Roh. Coba lihat Yohanes 16 ayat 14. Ia akan, baca sama-sama ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara akan menyambut Roh Kudus. Saudara percaya Tuhan Yesus, saudara akan percaya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, waduh. Ini kami sudah baca tadi, kita sudah baca ibadah pertama, tapi belum diurai betul. Coba lihat dulu, Roh Kudus ini sebagai apa ini? Mengapa disebut dia memeteraikan? Lihat dulu 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan Roh. Roh dikaruniakan kepada kita sebagai jaminan, garansi, deposit, segala sesuatu. Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita di sorga. Jadi nanti kalau kita berpisah dari dunia ini, siapa yang mengantarkan kita kepada Kristus serah terima? Roh Kudus. Ini bukan doktrin aneh, Alkitab. Cuma barangkali kita perlu diingatkan lagi.
Roh menemani kita. Roh Kudus gak boleh keluar dari kita. Coba lihat ayat yang ke pasal 14 ayat 16, 17. Kalian dah. Yohanes. Ya kita bicara soal Roh Kudus jangan hanya hari pencurahan Roh Kudus dong saudara. Ini pendeta aneh nih khotbahnya nggak ngikutin kalender gereja. Ya jangan gitu dong saudara. Masa bicara Roh Kudus harus nunggu dulu hari Pentakosta gitu baru boleh ngomongin Roh Kudus. Ya jangan gitu dong. Terus kematian Kristus hanya kita bicarakan pada saat Jumat Agung itu. Yang lain gak boleh ya pendeta ya. Ya jangan gitu dong. Coba lihat dulu. Yohanes 14 ayat 16, 17. Yuk semangat. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama. Dia tidak boleh tinggalkan kamu. Suka nggak suka. Tapi jangan katakan Roh Kudus terpenjara pada kita. Ya kalaupun begitu, biar itu kata orang, kita senengin Roh Kudus yuk di dalam kita. Roh Kudus nggak nyesel kok masuk sama gua. Amin. Roh Kudus senang kok tinggal di kita. Kita biarkan dia bergerak bebas. Kita percaya tuntunannya ya dan amin, nggak bakal salah. Jadi boleh saya katakan begini, terlepas dari segala macam doktrin kita, sebenarnya kalau kita dengar dengan suara roh bakalan jatuh dalam dosa nggak sih? Enggak. Pikir baik-baik. Saudara ubah konsepnya sekarang, jangan mati-matian gitu, hafalin gitu. Kita tidak anti dengan berjaga-jaga. Tapi mana tuntunan roh, sadari kelemahan kita. Masih suka gak sih nyanyi gini? Ya Tuhan tuntunlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Temanku ngejek begini. Pol lu kan si Barani, kenapa lu gak berani? Aku gak berani Bapak Ibu sendirian, gak berani aku. Saya nggak berani. Saya ini suka pelayanan juga ke dalam ke tempat-tempat yang berat gitu. Saya nggak berani, dasar saya nggak berani. Saya orang kecil begini nggak berani. Saya orang lemah. Tapi Roh Kudus memampukan saudara, bahkan berikan spiritual gifts. Mau gifts apa? Mau apa? Karunia apa? Dia kaya sekali dengan karunia roh. Itulah yang memampukan kita untuk melayani. Dan kita bisa mengasihi dan roh itu kasih. Jadi jangan hanya bicara Roh Kudus kuat. Kasihnya mana? Kasih dan kuasa. Bukan kuasa dan kasih. Bukan hanya jadi kuasa saja. Kalau bicara Roh Kudus kuasa, power. Oh enggak. Kasih. Maka buah roh adalah kasih. Dengan 8 panoramanya. Saya memiliki penafsiran begitu. Karena teksnya memang begitu. Tapi entah mengapa langsung dibuat 9 seolah-olah. Buah roh berapa? Cerdas cermat Alkitab ya buah roh berapa? Yang bisa jawab sekaligus sebutkan. Dapat hadiah 9. Oh, sebenarnya buah roh itu kasih dalam bentuk apa? Sukacita, kesabaran, sama saja kan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu luas. Dan kasih itu juga kudus. Hati-hati, sekarang ini banyak orang in the name of love tadi. Wah jadi macam-macam deh. Yang penting kan Anda sudah lama kan mendengar orang ini. Yang penting kan kita berbuat baik ya pendeta. Memang sih kalau sudah begitu kita suka keluh ya. Enggak salah omongannya, yang penting. Karena dia bilang yang penting, memang penting. Tapi tidak terpenting. Tapi kalau dia katakan, pendeta yang terpenting adalah kita berbuat baik. Saya akan lawan.
Saudara lihat kamuflase doktrinal di dunia ini. Itulah yang disebut roh-roh, itu yang disebut nabi-nabi palsu. Dibuat kebenarannya sendiri. Apa guna seisi dunia kau miliki jiwamu binasa? Mengapa kamu bisa ngaku-ngaku mengasihi orang lain, kamu enggak pernah jumpa dengan Tuhan? Sebaliknya, kamu ngaku-ngaku percaya Tuhan, tapi kamu kok kejam sama sesamamu. Saudara berbicara mengenai hal ini memang luas ya. Kasih yang dipakai di dalam 2 Timotius 1:7 adalah apa? Agape. Kasih, ya kasih. Tahu kasih agape apa? Bapak Ibu lihat saudara? Kasih ya, kasih, udah. Bisa dibahasakan? Kasih agape apa? Kasih ya, kasih, udah. Ngampuni, ya ngampunin udah. Memberi, ya udah. Kasih, ya kasih udah. Enggak usah dimacem-macemin. Jangan ada prasyarat. Kasih Allah itu memang begitu, agape. Beneran. 2 Timotius 1:7 nanti periksa saja. Agape. Lalu yang ketiga adalah ketertiban. Nah, ini menarik. Tidak semua loh orang suka bicara ketertiban. Tidak semua. Sebab banyak orang di dunia selebor maunya sendiri. Bikin aturan sendiri. Tapi ternyata ketertiban yang maksudnya adalah sopronismos. Sopronismos adalah bukan ketertiban umum. Tapi ketertiban pribadi. Saya nggak bohong, memang begitu. Self-discipline. Memang beda pendeta. Ketertiban umum dengan ketertiban pribadi. Ya beda. Ketertiban umum itu diatur pemerintah. Beneran. Ini tidak bicara soal ketertiban umum, ini ketertiban pribadi. Tapi jaminanmu tuh kalau kita sudah ada self discipline, gak perlu kita ada rambu-rambu di jalanan. Amin. Kalau kita sudah ada self discipline, perlu gak sih dibangunin jam berapa, jam 2? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita sudah ada self discipline, cukup kita tahu, oh jam 7 ya masuk sekolah. Udah. Enggak usah terlalu self discipline. Kalau sudah ada self discipline, walaupun kita sibuk seharian kerja, kita kok bisa aja ya minta tolong sama rekan kerja, give me 5 minutes to take a rest. Padahal enggak taunya dia doa. Entah di mana. Self-discipline. Sopronismos. Ini bukan general. Maka kalau sudah self-discipline, kita enggak lagi tuh pusing dengan perangkat-perangkat hukum. Oh ada pak polisi enggak di situ? Ada CCTV enggak di sana? Oh no. Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Inilah Yusuf. Nyonya, no nyonya. Do not, nyonya, no. Bagaimana aku bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Saudara pernah berjumpa dengan Kejadian pasal 16. Hagar dijumpai Tuhan di sebuah sumur waktu mengandung diusir oleh atau dia melarikan diri dari rumah nyonyanya Sarai, yang setelah mengandung dia juga sih yang cari-cari masalah dia. Songong sama nyonyanya sendiri. Nggak tahu diri juga nih Hagar nih. Tapi dia berjumpa Tuhan dan dia namanya Tuhan apa? El Roy. Aku melihat Tuhan yang lebih dahulu melihat aku. Saudara, nggak usah kita mimpi untuk melihat Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan melihat kita. Di mana saudara tidur malam ini? Dengan siapa pula? Uang siapa yang saudara kantongi?
Sophronismos. Roh, kita berurusan dengan Roh Kudus. Semua orang akan tertib kalau ada roh yang menuntun dia. Satu contoh begini, ini bukan saya ngejek ya. Di jalanan, seperti tadi saya singgung, ini hal-hal umum, boleh nggak sih remeh sekali ya. Tapi biar contoh aja. Kalau kita kan suka akal-akalan tuh, ada yang jaga enggak? Ini lampunya apa nih? Kalau roh yang menuntun kita bisa tertib loh saudara. Terus kalau roh yang menuntun kita, biar itu tadi tertib umum beda. Tertib umum, oh biarin emang antrian gua apa. Kalau ada orang bilang gini, Pak boleh gak saya? Oh gak bisa dong, enak aja gua udah lama nunggu sini. Tapi Pak, enggak ada tapi. Yang begini-begini nih tertib kultural. Tertib manajerial, tapi tidak ada belas kasihan. Kalau orang memiliki kasih, dia bisa berasa peka oleh Roh Kudus. Orang cuma klakson sekali saja, kita bisa minggir ke kiri, kasih dia lewat. Pendeta norak deh, masa sih seperti itu? Loh, kalau kita dituntun oleh Roh kita bisa lihat loh, ini siapa lagi di belakang ini lagi ngapain nih mereka ini. Tapi kalau dasar orang tuh, atas nama cengliisme. Gue orangnya cengli ya, gue gak suka ganggu orang, tapi kalau gue diganggu. Oh cenglinya gitu kok, kamu sih ada. Kalau orang cengliisme, cenglinya jadi isme, jadi ajaran buat dia. Dia lihat nih. Enak aja loh, gue giniin, gak boleh lewat loh. Gue siniin lagi. Aduh kok, kenapa mesti begitu sih? Kita umat Tuhan, ada Roh Kudus. Kita tertib oleh Roh. Kita gak usah diajar-ajarin papa mama lagi, sudah cukup. Kita berjalan dengan tuntunan Roh. Pacaran nggak usah diawasi, udah dikasih tahu. Sehebat itu pendeta, memang. Karena Roh menuntun kita bukan hanya hal-hal bergereja kan. Coba kembali lagi dalam Yohanes 16 ayat 13. Yuk sebelum selesai. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam. Ada isu yang gak akan dituntun olehnya. Roh Kudus, diam ya. Ini bukan urusan lo. Begitukah? Apa hidup kita mau dikotomikan? Ada urusan gereja bro. Ini urusan pelayanan. Gak ada Tuhan gak ada Tuhan di sawah ini. Tidak ada Tuhan di ladang ini, tidak ada Tuhan di peternakan ini, tidak ada Tuhan di pasar ini, tidak ada Tuhan di perusahaan ini. Enggak, saudara. Enggak gitu. Kita enggak mau keterlaluan, tapi justru kita mau biasa aja. Libatkan dia selalu dalam mengambil keputusan apapun, amin. Amin. Dia penolong saudara, dia penolong bukan perongrong pengganggu. Dia membuat hidup kita lebih benar. Maka berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan selalu ada saudara. Selalu. Ingat gak? Tuhan Yesus berkata apa kepada Petrus sedikit sebelum selesai. Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Petrus, Simon, lihat. Iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Saudara, setan cemas ketika kita dibaptis, ketika kita menjadi warga gereja. Tapi di sisi lain justru jadi penasaran, dia akan lebih kuat lagi bersinergi dengan teman-temannya untuk menghajar kita. Dia target kita. Kalau dulu dikatakan apa? Jangan sampai dia masuk gereja. Masuk juga.
Dia bilang apa? Jangan sampai dia masuk surga. Emang beda bener? Ya beda lah saudara, ada lalang di antara gandum. Mau diapain? Come on. Jangan dinambobokan. Kartu anggota gereja tidak lantas jadi kartu anggota surga. Jangan bilang saya mengejek. Jaga diri setia sampai akhir. Setia. Saya paling sedih kalau lihat Saul. Tahu Saul? Kurang rendah hati apa Saul waktu dia jadi raja di dalam 1 Samuel pasal 8, 9, 10. Dia bilang apa? Om jangan aku om jadi raja om. Kepada Nabi Samuel. Jangan aku om, aku orang kecil, aku gak mampu apa-apa. Manut betul di awal-awal kepada Samuel. Tapi setelah dia jadi raja, hey come on. Dia lawan semua, dia lawan Samuel. Tuhan pun dia lawan. Ada orang Bapak Ibu awal-awalnya baik. Setelah itu kok aneh nih orang. Berjaga-jagalah, setialah sampai akhir. Termasuk Poltak GPC, berani, hati-hati. Sungguh, ujian pada kita pencobaan apa? Diambil yang kita punya untuk menguji. Tapi satu lagi juga, diberi yang bukan kita punya untuk diuji juga. Dia gak punya tuh, kasih aja supaya kita tahu aslinya gimana. Tapi di dalam Tuhan kita sudah tahu sekarang roh yang sejati itu satu paket. Kuat, kasih, tertib. Gak usah ada yang ngajarin kita. Tuhan tuntun aku. Aku mau jadi suami, pebisnis, pendeta yang apa adanya menurut Tuhan. Sampai selama-lamanya. Saudara perjalanan masih panjang. Jangan sampai kita ini kembali ke masa lalu kita. Hati-hati loh. Saya bukan mengancam. Banyak contoh. Mari tunduk kepala kita mau berdoa, berserah diri pada Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak paham. Barangkali belakangan ini kita mulai merasa lemah. Aku tidak sanggup. Aku tidak mampu. Orang tidak tahu. Orang tidak paham. Bagus, orang tidak tahu, tidak paham, bagus. Tapi Tuhan tahu. Menangis di hadapan Tuhan saja. Tuhan tampung derai air mata kita. Atau kita belakangan ini mulai, susah untuk berbuat kasih. Biar kita dituntun oleh roh yang sejati itu untuk melakukan kasih sayang lagi. Kasih sayang yang sebenarnya. Bukan kasih sayang dunia ini. Juga kita bisa hidup tertib. Bukan persoalan umum. Tapi pribadi kita di hadapan Tuhan. Be a good boy. Be a good child of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau ajak sedikit saja. Ini adalah sebenarnya bukan lagu pergumulan tapi lagu pengucapan syukur. Saya rindu kita bersyukur saja di akhir khotbah ini. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, bersyukur atas Roh Kudus, bersyukur atas penyertaannya.
Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, sekali lagi yo, katakan dengan sungguh. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Biarlah Kau meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan jadikan setiap kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Poltak YPC Barani, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, baik di dalam setiap tugasan pelayanan, baik di dalam keluarganya. Kiranya Kau memberkati. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau sebentar kami umat-Mu, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita saksikan pengumuman berikut ini. Shalom The Chosen Community. Berikut adalah informasi kegiatan dalam sepekan. Yuk mulai hari dengan semangat pagi setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 6 pagi secara online melalui Zoom. Mari berkumpul bersama dalam ibadah hari Rabu pukul 7 malam. Dan mari berkumpul kembali untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan dalam Sunday Service hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Inilah kebenaran dari kekristenan teman-teman. Berkat tertinggi yang bisa kita miliki. Bukanlah keuangan, bukanlah kesehatan, bukanlah jabatan. Tapi hubungan sama Tuhan Yesus. Mari terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sampai jumpa di pengumuman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Kami sekali lagi Pak mengucapkan terima kasih untuk Pak Poltak YPC Barani yang sudah memberkati kami. Sesi pertama, di sesi kedua, terima kasih ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Sekali lagi sama-sama kan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Setiap dari kami telah diberkati oleh firman-Mu. Kau telah lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah mengutus hamba-Mu, Bapak Apotak YPC Barani, yang sudah menabur di firman-Mu, sudah memberkati kami. Tuhan memberkati beliau. Dalam pengembalaan, dalam pelayanan, dalam hidup rumah tangganya, Tuhan memberkati. Dan kalau pada siang hari ini, beliau akan kembali ke Jakarta, Tuhan menyertai sampai di Jakarta tanpa kurang apapun. Tuhan berikan cuaca yang baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Siang ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah secara onsite maupun online. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, dan Tuhan memberkati juga pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan, kalau saat ini ada sidang-Mu yang sedang bergumul mengenai sakit penyakitnya, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dari pagi hingga siang ini. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden kami, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berikan mereka hikmat juga Tuhan. Dalam segala kegiatan keputusan mereka. Biarlah mereka berhikmat Tuhan. Sehingga keputusan yang mereka ambil, kegiatan yang mereka lakukan, segala aktivitas mereka, semuanya Tuhan untuk kepentingan rakyat. Dan mereka lakukan dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga jajaran menteri Tuhan dan anggota DPR Yudikatif, Legislatif Yudikatif Tuhan. TNI, Polri, begitu juga dengan mereka. Biar segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan, untuk kebenaran, untuk rakyat Tuhan. Terima kasih, berikan rasa takut akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, sampai ke pelosok-pelosok desa sekalipun, Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami boleh bergandengan tangan Tuhan, apapun denominasi gereja kami mau bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini, biarlah kami boleh mendapat berkat yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara ini kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberikan penghiburan kekuatan bagi setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang.
Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. God bless you. Happy Sunday. 谢谢。